Halo semuanya, hari ini kita akan membahas 4 kata dalam bahasa Inggris yang sering dianggap sama karena semuanya berkaitan dengan pelukan, yaitu hug, cuddle, snuggle, dan spoon. Walaupun mirip, ternyata keempatnya punya makna dan situasi penggunaan yang berbeda. Sebelum kita membahas 4 istilah tadi, ada satu hal penting yang perlu kita pahami lebih dulu, yaitu kenapa bahasa Inggris punya banyak kata untuk pelukan. Dalam banyak budaya, termasuk budaya barat, kontak fisik adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat. Pelukan, sentuhan lembut, atau posisi istirahat bersama bukan hanya soal fisik, tapi juga menunjukkan kehangatan, rasa aman, keakraban, dan bentuk kasih sayang. Karena ekspresi emosional ini cukup kaya dan bervariasi, bahasa Inggris kemudian mengembangkan kata-kata yang lebih spesifik untuk menggambarkan bentuk pelukan yang berbeda. Tujuannya agar ketika orang bercerita, pendengarannya bisa langsung membayangkan situasi, kedekatan, dan intensitas momen tersebut. Contohnya, ada pelukan cepat yang hanya sebagai salam, ada pelukan yang lebih lama sambil duduk bersama, ada juga pelukan saat tidur dengan posisi tertentu. Karena setiap gaya pelukan punya rasa emosional yang berbeda, maka setiap kata diciptakan agar bisa menggambarkan emosi itu sedetail mungkin. Hug. Hug adalah pelukan cepat atau umum. Biasanya bersifat sopan dan bisa diberikan kepada siapa saja, baik teman, keluarga, atau pasangan. Dan hug tidak selalu bermakna romantis. Hug bisa digunakan dalam situasi pelukan salam, pelukan ucapan selamat, atau pelukan perpisahan. Contohnya, she gave me a big hug before I left. Dia memelukku erat sebelum aku pergi. Atau pada contoh, we hugged when we met after long time. Kami saling berpelukan ketika kami bertemu setelah sekian lama. Cuddle. Cuddle adalah pelukan yang lebih lama dan lebih hangat. Biasanya dilakukan sambil duduk atau berbaring, dan sering bermakna lebih intim atau akrab. Cuddle biasanya tidak selalu romantis, tapi lebih personal. Cuddle biasanya digunakan dalam situasi menonton film bareng, menenangkan seseorang, atau bonding keluarga. Contohnya, we cuddled on the couch while watching a movie. Kami berpelukan di sofa sambil menonton film. Atau, a mother cuddles her child to comfort them. Seorang ibu memeluk anaknya untuk menghibur mereka. Snuggle. Snuggle mirip dengan cuddle, tapi ada unsur lebih manja, lebih dekat, lebih mencari kehangatan. Biasanya, orang menempelkan kepala atau tubuh ke orang lain. Snuggle biasanya digunakan dalam situasi mencari kenyamanan, ingin merasa aman, dan momen manis dan lembut. Contohnya, she snuggled into his chest to stay warm. Dia meringkuk di dadanya agar tetap hangat. Atau, the kid snuggled under the blanket. Anak itu meringkuk di bawah selimut. Spoon. Spoon adalah posisi memeluk saat berbaring menyamping, di mana satu orang berada di belakang dan memeluk orang di depan. Dinamakan spoon karena posisinya mirip sendok yang ditumpuk. Spoon biasanya digunakan dalam situasi saat tidur, istirahat bersama, atau momen intim antar pasangan. Contohnya, they sleep spooning all night. Mereka tidur dengan posisi spooning sepanjang malam. Spooning di sini maksudnya adalah mereka tidur saling berpelukan dari belakang. Atau pada contoh, he spooned her to keep her warm. Dia memeluknya dari belakang dengan posisi spooning untuk menjaga agar dia tetap hangat. Spooning di sini maksudnya adalah dia merangkul tubuhnya dari belakang saat berbaring. Itu dia 4 macam pelukan yang berbeda fungsi dalam penggunaannya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, share, komen, dan tap the bell. Sampai jumpa di video-video bahasa Inggris selanjutnya.